Jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Jika saat ini Anda sedang merencanakan untuk memperbaiki atau membangun lantai baru, dan kalau video ini sedang Anda tonton, mungkin Anda sedang mempertimbangkan apakah sistem epoksi lantai dapat menjadi opsi selain keramik lantai atau bahkan granit lantai. Dalam mempertimbangkan sistem lantai yang tepat, beberapa hal berikut ini perlu dijadikan kriteria pembanding. Di antaranya, tentu daya tahan, kemudian segi tampilan, dan keterjangkauan. Keterjangkauan di sini artinya apakah barang tersebut mudah didapatkan di pasaran. Nah, apakah epoksi lantai merupakan pilihan yang lebih baik daripada keramik lantai? Mari kita ulas di pembahasan episode kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, kasih like dulu, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kenapa saya membandingkan keramik lantai dan epoksi lantai? Ini mungkin terkesan tidak sebanding, tidak apple to apple, tapi saya yakin Anda akan sepakat jika kesamaan minat kita semua ada pada bentuk permukaan yang kongruen dari epoksi lantai, yakni tidak ada garis nat. Selain itu pun, karena saya ingin memenuhi permintaan penonton di channel ini yang banyak menanyakan apakah epoksi lantai lebih baik dari keramik lantai, apakah epoksi lantai lebih mahal dari keramik lantai, dan pertanyaan lainnya. Pemasangan epoksi lantai umumnya dipakai di area garasi. Tapi jika Anda berpikir untuk memasangnya di area lain dalam rumah Anda, tentu saja memungkinkan. Beralih dulu ke keramik lantai, ini adalah sistem lantai yang juga memiliki tujuan sama seperti sistem lantai lainnya, yakni menambah estetika ruangan. Saya yakin Anda sudah mengenal dengan baik tentang keramik lantai. Cara aplikasinya relatif mudah dan dapat disesuaikan dengan memilih jenis keramik, motif atau warna, dan tata letaknya. Epoksi lantai pun dapat juga disesuaikan sepenuhnya. Anda dapat menambahkan berbagai topping untuk membuat skema warna Anda sendiri, seperti contoh flake metalik untuk menghasilkan kesan tampilan seperti sebongkah batu padat. Anda tentu menginginkan sistem lantai yang awet tahan lama, tapi mungkin keawetan ini bergantung pada lalu lintas atau aktivitas di atas lantai tersebut. Sebagai contoh, area garasi. Lantai area ini tentu rentan terhadap semua jenis keausan, dari mulai saat kendaraan memarkir setiap hari, hingga peralatan yang dijatuhkan, oli yang tumpah, dan penggunaan dongkrak. Maka sangat penting sistem lantai Anda dapat menopang aktivitas di atas lantai tersebut. Keramik lantai tentu bisa tahan lama, tetapi juga rentan baret, retak, dan pecah. Bukan berarti epoksi lantai sangat unggul di sini. Saya bilang cukup lebih kuat dibanding keramik lantai. Epoksi lantai meskipun dapat bertahan lebih lama dari keramik, dengan catatan tidak ada aktivitas ekstrim, tapi juga tetap rentan baret, retak, dan pecah. Terlebih jika Anda dengan sengaja menghantam permukaan dengan palu atau membaret dengan benda tajam. Kecuali jika Anda menggunakan sistem epoksi lantai yang telah dimodifikasi, sehingga memiliki tambahan daya tahan terhadap benturan. Cek video saya pada link di pojok kiri atas untuk pembahasannya. Selain dari kualitas keramik lantai, bagian yang cukup rentan terdapat pada garis nat. Garis nat ini sangat rentan rusak, sehingga berpotensi meresapnya debu, air, atau oli ketika nat telah rusak. Tapi ada solusi untuk menutup kerentanan ini, yakni dengan menggunakan epoksi. Silakan mencari produknya di toko online dengan kata kunci epoxy growth. Sedangkan epoksi lantai, permukaannya yang tidak ada garis nat menjadi daya tarik sistem lantai ini. Setelah epoksi lantai dipasang dan mengering, lapisan epoksi sangat kuat menahan cairan kimia sekalipun. Namun seiring pemakaian yang lama, kerusakan mungkin terjadi pada lapisan glossinya yang memudar akibat gesekan atau sinar matahari langsung. Dari oli motor hingga air yang tumpah, Anda tentu tidak ingin lantai yang telah Anda pasang bernoda secara permanen hanya karena beberapa masalah kecil. Keramik lantai dapat menahan noda dengan cukup baik, tetapi Anda biasanya harus mengatasi dengan segera membersihkannya. Jenis keramik lantai yang kasar dan garis nat tertentu dapat menimbun kotoran. Dalam hal ini epoksi lantai lebih tahan noda, bahkan saat terkena berbagai bahan kimia. Namun Anda tetap perlu segera membersihkan ketika ada tumpahan. Meskipun Anda memiliki cukup waktu saat ini, saya yakin Anda tidak ingin menghabiskannya untuk sekedar memikirkan perawatan lantai. Untuk lantai epoksi, termasuk jenis sistem lantai yang tidak rewel, pel sesering mungkin agar tetap bersih. Sedangkan keramik lantai, Anda perlu memastikan garis nat tidak ada retakan. Anda harus menambal kembali nat jika ada kerusakan. Anda dapat menemukan dengan mudah berbagai bentuk model keramik lantai di toko bangunan atau toko yang spesifik hanya menjual keramik. Sedangkan epoksi lantai ini masih sangat terbatas, dan biasanya Anda akan mendapatkannya melalui kontraktor lantai. Sekalipun Anda menemukannya di marketplace online seperti Tokopedia atau Shopee, epoksi lantai yang dijual mungkin bukan jenis yang umumnya digunakan untuk pekerjaan profesional, tapi tentu masih dapat digunakan meskipun hasilnya mungkin akan berbeda.
kita akan menghitung biaya pemasangan dari masing-masing jenis sistem lantai. Yang pertama, keramik lantai. Namun sebelum menghitung, Anda perlu mengetahui komponen atau bahan yang akan masuk ke dalam perhitungan biaya pemasangan lantai keramik. Pertama, keramik lantainya. Silakan pilih jenis dan ukuran keramik yang ingin dipasang. Kemudian semen Portland untuk merekatkan keramik, lalu pasir pasang, dan semen warna sebagai pengisi nut antar keramik. Volume pekerjaan pemasangan lantai keramik bisa kita hitung dengan mencari luas keramik yang akan dipasang dalam satuan meter persegi. Luas sebuah lantai yang akan dipasang keramik dihitung dengan mengalikan panjang dan lebar ruangan tersebut, serta menghitung tambah atau kurang bila ada bentuk lekukan di dalam ruangan. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya adalah sebuah kamar tidur yang memiliki ukuran bersih 4,15 x 3,75 meter. Kamar tersebut bersih dari lekukan sehingga bentuknya adalah persegi panjang sempurna. Rencananya ruangan ini akan dipasang lantai keramik dengan ukuran 40 x 40 cm. Kita mendapat angka volume pekerjaan 15, sekian meter persegi. Setelah didapatkan volume pekerjaannya, maka selanjutnya adalah mengalikan volume pekerjaan dengan harga per meter pemasangan keramik ukuran 40 x 40 cm. Maka total biaya pemasangan lantai keramik yang diperlukan setelah dibulatkan adalah Rp2.500.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung biaya pemasangan epoksi lantai dengan contoh volume yang sama, yakni kamar tidur yang memiliki ukuran bersih 4,15 meter dikali 3,75 meter. Rencananya kita akan pasang epoksi lantai dengan ketebalan 500 mikron. Untuk memasang epoksi lantai dengan sempurna, tentunya ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, cat epoksi lantai, jenisnya ada multi layer dan self leveling. Kemudian epoksi primer untuk menambah adhesi antar permukaan dengan lapisan epoksi, dan opsinya adalah epoksi mortar. Ini digunakan untuk area lalu lintas tinggi untuk menambah kekuatan lantai. Kita mulai penghitungan biaya pemasangan epoksi lantai. Setelah didapatkan volume pekerjaannya, maka selanjutnya adalah mengalikan volume pekerjaan dengan harga per meternya untuk ketebalan 500 mikron. Ini hanya contoh harga saja, yakni Rp250.000 per meter persegi. Maka total biaya pemasangan lantai epoksi dengan volume 15, sekian meter persegi adalah Rp3.900.000. Demikian pembahasan episode kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan baru kepada Anda. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.